tapi nilai tambahnya itu udah tinggi. Nah itu yang harusnya kita punya lebih banyak kreativitas itu. Makanya pemerintah juga baru-baru ini bikin namanya BK. Teman saya ada di situ, jadi Menteri Kreatif. Jadi untuk hal-hal yang kreativitasnya apa nih yang harus dibuat lagi gitu. Nah satu hal yang bikin kita deg-degan sama beda nih sama Thailand. Thailand pada saat gonjang-ganjing kemarin nilai tukarnya cuma impactnya sedikit banget, dia lebih stabil. Padahal ratingnya cuma sekarang tuh bedanya 1 doang sama kita. Kenapa? Karena devisanya Thailand gede banget dari tourism. Filipina juga sama, devisanya gede banget dari mana? TKW. TKW-nya mereka bisa bahasa Inggris. Begitu dia ke Hong Kong, nilainya lebih mahal daripada TKI-nya kita. Mereka itu bisa lebih punya skill yang lebih tinggi sehingga value-nya juga lebih tinggi. Makanya mereka devisanya kuat, jadi nggak begitu deg-degan kalau rupiah itu kalau yang dolarnya menguat, karena dia punya devisa lebih banyak untuk masuk. Kita enggak, kita cuma ngandelinnya yang ekspor cabai yang gampang busuk tadi itu gitu kan ya, sorry to say gitu kan, harusnya kita lebih dari itu gitu kan. Makanya pemerintah sekarang juga menekankan pentingnya tourism. Tourism ini pemerintah bikin yang kan Nine More Bali gitu, supaya karena Bali itu dibandingin Pattaya, Pattaya nggak ada apa-apa, jadi jauh banget dibandingin Bali gitu. Kemarin saya punya teman nih, teman kuliah saya itu adalah direktur utamanya Pertamina. Jadi dia kirim foto ke saya, Ibu Nike. Dia kirim foto di pantai Kebumen kalau nggak salah. Saya baru tahu ada pantai di situ dan bagus banget. Jadi banyak banget potensi kita, cuman kita nggak bisa bahasa Inggris. Jadi harus diberdayakan, harus dilatih dulu. Coba mau dibikin kayak Bali. Challenge-nya tahu nggak Bapak Ibu challenge-nya? Kalau di Bali, kalau kita ke Bali orangnya itu tuh kan surfing banget, bahasa Inggris jago, terus sopan apa gitu kan. Di Medan sana, raja semua, ya kan? Raja itu, raja apa, raja guguk, apa segala macam namanya gitu. Beneran namanya raja guguk gitu kan ya. Mana ada mentalnya untuk surfing. Jadi mereka bikin, pemerintah harus bikin sekarang diklat untuk bagaimana sih caranya melakukan surfing. Itu satu. Di Thailand mereka udah siapin untuk bayar orang pakai WeChat, karena yang punya duit itu turis-turis dari Cina. Di sini ya nggak bisa, mereka udah nggak biasa pegang uang cash, semuanya transaksinya itu. Nah, jadi pemerintah udah melihat bahwa turisme ini harus jadi salah satu sumber supaya devisanya kita itu lebih kuat, transaksi perjalanan kita itu lebih seimbang antara impor ekspor, sehingga rupiah kita nggak gampang kehantam. Gitu sih Pak. Mudah-mudahan jawab. Mungkin Ray mau nambahin? Terima kasih. Penjelasan Bu Novi udah cukup lengkap ya. Saya setuju banget tuh kalau misalnya ngomongnya tentang turis. Tahun lalu saya sempat saranin, Pak ada yang udah liburan belum? Saya kasih tujuannya. Nomor 1, pergilah ke Turki. Kenapa? Mata uangnya turun 50%, semuanya diskon 50%, Bapak Ibu. Ya, betul nggak? Kemarin saya sempat ingat waktu Turki itu turun 50% mata uangnya. Bapak Ibu tahu Hermes, Bonio, dan lain-lain. Ngantri Bapak Ibu. Kenapa? Karena harganya belum sempat di-adjust, mata uangnya turun 50%. Jadi saya lihat di Hermes diskon 50% Bapak Ibu. Ya, ini ngantri. Jadi Bapak Ibu, benar kata Bu Novi ya. Kalau misalnya kita punya turisme, ya, kita punya turisme nih Bapak Ibu ya. Kalau mata uang kita melemah, bolehnya apa? Wih, Indonesia murah ya, benar nggak? Tapi itu kita yang kurang Bapak Ibu. Ya, jadi kita lihat seperti itu. Nah, nomor 2 tadi juga pertanyaan Bapak ya, Amerika utangnya berapa ya? Amerika kalau dibanding Indonesia sebenarnya kalau Bapak cuma ngomong debt to GDP ratio atau gampangnya seperti ini, utangnya dibandingkan dengan ekonomi ya. Ekonomi Indonesia dibandingkan dengan utangnya itu sekitar 40%. Jadi gedean ekonominya dibanding utangnya. Di Amerika itu kurang lebih sekitar 105%. Jadi lebih banyak utangnya dibanding ekonominya. Ya. Kalau di Jepang lebih gila lagi, sekitar 250%. Ya. Jadi kalau saya waktu itu sempat ya waktu pada pemilu kemarin digandang-gandangin Indonesia utangnya banyak banget gitu ya. Ngeliatnya dari mana Bapak Ibu? Ya.
Kalau kelihatan dari debt to GDP ratio, kita adalah salah satu negara yang under leverage atau utangnya kecil, Bapak Ibu. Jadi ya makanya kenapa salah satu alasan Indonesia kok ratingnya dinaikin terus sama pemerintah luar negeri, makin aman karena utangnya nggak banyak amat, Bapak Ibu. Ya, nah tadi kenapa itu benar-benar profit? Karena kita masih gojang gaji rupiahnya, gojang gaji trennya. Kita ini negara ekspor kayu banyak banget, ekspor pensil aja nggak bisa. Ya kan? Kita ekspor karet banyak banget, ekspor ban aja nggak bisa, Bapak Ibu. Ya. Jadi makanya kenapa kalau yang namanya ada dua, satu ban, satu karet, mana yang harganya makin gonjang ganjing? Ban atau karet? Karet, Bapak Ibu. Makanya kenapa kalau lagi ada gonjang ganjing ya Bapak Ibu, itu Indonesia mau nggak mau negara yang cuma ekspor impor komoditi itu paling kena rupiah. Kenapa? Makanya Indonesia tuh gampang banget kalau rupiahnya terombang-ambing. Ya, kurang lebih itu sih Bu Novi. Terima kasih. Tadi masih ketinggalan Bapak tadi nanya bahwa infrastruktur ya Pak ya, infrastruktur itu untuk membangun perekonomian itu dari mana? Ya gimana? Oke. Jadi Bapak Ibu, waktu itu juga saya ada salah satu report yang cukup bagus dari World Bank. Ya. World Bank itu dia bilang Indonesia itu butuh 2 langkah untuk supaya menjadi negara yang maju. Bapak Ibu di sini ada yang tahu PwC, PricewaterhouseCoopers, McKinsey? Bapak Ibu boleh tepuk tangan sekitar tahun 2020 atau 2030 ya, 2030 Indonesia itu akan diprediksi menjadi negara 5 Indonesia. Ya. Jadi, karena kita ini dari plot, kita akan menjadi salah satu negara terbesar di dunia ekonominya. Nah, ada 2 yang paling penting pada waktu itu untuk menjawab bagaimana cara Indonesia itu hebat. Gitu. Pertama, itu ada closing infrastructure gap. Ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, paling gampang itu waktu kita lihat ya, semen itu harganya bisa 3 sampai 4 kali lipat di Papua dibanding di Indonesia, dibanding di Jawa. Ya. Itu closing infrastructure gap. Jadi gunanya apa itu infrastruktur? Itu gunanya Bapak Ibu. Jadi supaya ekonomi kita itu jalan. Bapak Ibu, di Singapura, negara sekecil itu, ya, itu pelabuhannya itu jauh lebih bagus dibanding di Indonesia. Kita garis pantainya sepanjang itu. Ya, makanya kenapa infrastruktur itu penting? Itu tadi karena Singapura hebat ya, secara pelabuhannya, dia ekspor impornya bisa kencang. Ya, dia nggak menghasilkan apapun, tapi bisa ekspor impor apapun. Ya, bagus sebagai negara trading. Nah, sedangkan Indonesia menghasilkan macam-macam, tapi kita belum bisa jadi barang yang lebih bagus tadi seperti itu. Jadi makanya infrastruktur itu penting. Ya. Yang kedua memang yang di World Bank ngomong, yang kedua adalah closing skill gaps atau ya tadi yang Ibu Novi ngomong, TKW kita yang satunya bisa bahasa Inggris, satunya bisa bahasa Inggris. Gitu. Jadi infrastruktur itu ada 2, soft infrastruktur sama hard infrastruktur. Hard infrastruktur jalan, soft infrastruktur adalah orang, keamanan. Itu adalah soft infrastruktur. Jadi makanya kenapa itu penting buat Indonesia, apalagi di pariwisatanya. Oke, kurang lebih itu. Saya tambahin aja nih, yang tadi dia bilang benar banget, hak infrastruktur udah yang dilakukan 5 tahun kemarin. Kita lihat ya banyak tol, bikin bandara segala macam. 5 tahun ke depan adalah soft infrastruktur, supaya orangnya nilai tambahnya itu juga bisa lebih bagus lagi. Nah, saya pengen tambahkan lagi tadi yang saya bilang memang PwC itu ngeplot bahwa Indonesia itu akan masuk top 5 negara penyumbang dari world GDP. Jadi di dunia itu pertumbuhannya sekarang itu kan dulunya Amerika nomor 1, sekarang itu udah Cina sebenarnya nomor 1, Amerika nomor 2, kita ada Jepang. Nah, Indonesia tahun 2016 itu masih urutan ke 18 gitu, 16 kalau saya nggak salah. Maka bisa masuk ke top 3 kalau bisa kita solve masalah 2 itu tadi, hard dan soft infrastruktur. Kalau tidak, kita akan kena yang namanya middle income trap. Bapak Ibu pasti dengar yang namanya negara Venezuela. Venezuela itu cantik-cantik banget itu perempuannya.